Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, glory to the newborn King. Surat Filipi pasal 4 ayat yang kelima, firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa tema tunjukkan kebaikan hatimu. Tunjukkan kebaikan hatimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada dalam keadaan yang paling sulit, bahkan mungkin paling pahit dalam kehidupan kita, seringkali menjadi pribadi juga yang susah dan sulit, bahkan menjadi pribadi yang pahit. Bahkan kita bisa menjadi pribadi yang sangat menjengkelkan bagi orang-orang yang ada di sekeliling, di sekitar kita. Bahkan tidak jarang ketika kita di masa-masa yang susah dan sulit itu, masa yang pahit itu, kita malah melukai orang lain. Ini sebagai reaksi kita, reaksi kemarahan dan kekecewaan kita. Tapi pagi ini kita belajar, Paulus menasihati kita untuk menunjukkan kebaikan hati kita di depan semua orang. Ini tidaklah mudah. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah apa yang dimaksud kebaikan hati di sini. Dan mengapa harus diperlihatkan kepada semua orang. Maka tentu kita akan langsung berpikir bahwa ini, apakah cara berpikir seperti ini tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus melarang untuk memamerkan kebaikan kita di depan orang. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Dia mengatakan saja, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, ini adalah ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud oleh Paulus di sini? Mengapa kita harus menunjukkan kebaikan hati kita di hadapan semua orang? Maka untuk memahami ini kita perlu memahami dulu kebaikan hati itu apa di sini, di ayat 5 ini. Kebaikan hati ini tidak merujuk pada pemberian sesuatu kepada orang lain. Justru kebaikan ini atau kata ini yang dalam terjemahan aslinya itu epieikes, itu merujuk kepada pengertian bahwa ini sesuatu yang sangat bertalian dengan kehidupan kita. Dan ini seringkali dirujuk pada konteks perselisihan. Karena pengertian epieikes ini sebenarnya tidak sama dengan pengertian yang diterjemahkan oleh Perjanjian Baru dalam terjemahan baru ini. Ya, lebih tepatnya itu adalah keramahan, ramah. Epieikes. Maka ketika kata ini diucapkan, ini seringkali kalau kita membaca dalam Perjanjian Baru, itu seringkali dalam konteks perselisihan kata ini diungkapkan. Contohnya dalam Titus pasal 3 ayat 2.
janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Kata ramah di situ sama menggunakan kata epieikes. Demikian juga dalam Yakobus pasal 3 ayat 17. Nah, memang dalam beberapa konteks atau beberapa bagian dalam tulisan berbicara tentang kata epikes itu selalu dikontraskan dengan sikap pemarah, sikap bengis. Dan ini pemunculan kata ini selalu berelasi ya, secara horizontal, sejajar antara manusia. Dan seringkali dalam kaitan dengan perselisihan atau pertengkaran. Dan secara khusus, kata ini dikontraskan dengan sikap yang gampang marah. Kalau kita membaca dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 3, itu kata ini digunakan, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Sering juga dikaitkan dengan kebengisan. Artinya ini merupakan kualitas hidup seorang anak Tuhan. Maka kalau kita melihat dari semua kata yang muncul berkaitan dengan istilah kebaikan hati atau epieikes ini dapat disimpulkan bahwa ini sebenarnya merujuk kepada sikap yang tidak reaktif ketika saat berada dalam keadaan yang buruk. Sekali lagi, kata ini sebenarnya menunjukkan pada sikap yang tidak reaktif pada saat berada dalam keadaan situasi yang buruk. Intinya sikap ini berkaitan dengan sikap yang tidak mudah marah. Artinya memiliki kesabaran. Maka kalau kita melihat dalam beberapa terjemahan versi berbahasa Inggris, memang memberikan terjemahan yang berbeda-beda. Tapi di sini sebenarnya selalu menekankan dari semua istilah-istilah, ada reasonable, ada gentle spirit, gentleness, forbearance. Ini semua adalah pengertian yang berbeda. Tapi intinya sebenarnya terletak pada sikap yang tidak reaktif di tengah relasi yang buruk. Artinya kita harus berpikir panjang ketika menyikapi suatu persoalan. Mengapa kita harus memperlihatkan di depan semua orang? Dikatakan di ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terbiasa menafsirkan kebaikan hati itu dalam kaitan dengan pemberian sesuatu kepada orang lain. Maka ketika kita menafsirkan ke arah pemberian atau ke arah yang sana, maka kita akan langsung teringat pada larangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang sudah saya bacakan tadi, berkaitan dengan pemberian sedekah. Kita dilarang untuk memamerkan pemberian kita di depan orang. Maka kita perlu memahami bahwa Alkitab sebenarnya tidak anti terhadap segala pemberian yang diketahui oleh orang lain. Dalam perjanjian lama contohnya, dalam perjanjian baru, pemberian Yusuf atau Barnabas itu dilakukan di depan para rasul. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37. Demikian juga pemberian Ananias dan Safira dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tapi yang membedakan antara keduanya adalah motivasi di dalam hati. Yusuf atau Barnabas itu memberi dengan ketulusan. Tapi Ananias dan Safira itu menginginkan pujian. Jadi sebenarnya tidak semua pemberian yang diketahui oleh orang lain itu menyalahi larangan Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Maka dalam menyikapi ini kita perlu merenungkan beberapa prinsip dalam hidup kita. Yang pertama, untuk kita sadari kenapa kita harus tunjukkan kebaikan hati kita. Prinsip yang pertama adalah karena ada keinginan menjadi sama seperti Kristus.
Kalau kita membandingkan dalam tulisan Paulus yang lain dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1. Paulus berkata di sana, aku menasihati kamu dengan kelemah lembutan dan keramahan Kristus. Kata kedua yang digunakan adalah keramahan atau ramah. Diates prautetos kai epiikeias tu Kristu. Jadi jemaat Korintus yang memiliki sikap yang mempertanyakan, menantang kerasulan Paulus, seharusnya Paulus bisa merenggangkan otot-ototnya dan menghadang mereka. Tapi Paulus tidak menginginkan pertikaian. Justru dia menghimbau mereka untuk bertindak sesuai dengan kelemah lembutan dan keramahan Kristus. Dia tidak menuntut hak-haknya sebagai seorang rasul. Maka jika kita ingin menjadi seperti Yesus, maka kita harus berjuang untuk menahan diri supaya kebaikan yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita itu bisa dilihat orang lain. Mengapa? Karena kebaikan hati kita tidak perlu kita tunjukkan pun pasti orang lihat, pasti orang tahu bahwa kita adalah orang yang sabar. Kita adalah orang yang baik. Prinsip yang kedua adalah karena kita memiliki sukacita dan damai Tuhan. Kalau kita melihat di ayat 4, itu tidak berhenti di situ, bahwa ada hubungan antara memiliki sukacita Tuhan di ayat 4, pasal 4 ayat 4, dan menjadi orang yang sabar atau menjadi ramah, menjadi orang yang baik hati dalam pasal 4 ayat 5 yang kita baca. Seringkali sukacita kita terganggu oleh orang-orang yang berlaku tidak baik atau mungkin mengesalkan kita. Jika kita menanggapi dengan mengatakan dia tidak berhak memperlakukan saya seperti itu. Saya memiliki harga diri. Saya memiliki hak. Saya tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Maka jika kita menempuh cara yang demikian, kita akan kehilangan sukacita kita di dalam Tuhan. Jika kita menanggapi dengan cara seperti itu, maka kita mengungkapkan tentang diri kita, menunjukkan bahwa kita menunjukkan keegoisan. Maka untuk menghadapinya kita harus mengakui bahwa kasih yang ada dalam diri kita bersumber dari Tuhan. Mengapa? Karena teladan kesabaran, teladan keramahan, teladan hidup penuh sukacita itu adalah teladannya dari Kristus. Teladan kesetiaan, menahan amarah di tengah-tengah penderitaan. Bahkan memberikan ruang yang begitu luas dengan pengampunan. Sekalipun sebenarnya Kristus atau Yesus tidak sepantasnya mengalami itu. Kitalah yang pantas menanggung penderitaannya. Penderitaan yang ditimpakan kepada Kristus. Tapi sekali lagi, dia memberikan teladan untuk kita. Hal yang ketiga yang menjadi prinsip yang kita renungkan adalah karena ada relasi dengan orang lain. Ada hubungannya dengan orang lain. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita sangat membutuhkan kualitas ini dalam semua relasi kita, hubungan kita, dalam komunitas kita, di tengah-tengah komunitas orang percaya. Kita membutuhkannya dalam keluarga kita. Bahkan dalam kejengkelan kehidupan kita sehari-hari. Kita membutuhkan kebaikan hati, keramahan, sikap ramah, sabar. Bahkan kita membutuhkan ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Di tempat kerja kita. Di mana orang-orang yang berinteraksi dengan kita mungkin tidak bermoral. Bahkan mungkin seringkali menunjukkan keegoisan. Hanya untuk mengambil keuntungan dari diri kita.
Saudara, jika kita sering mengalami hubungan yang demikian, maka perlu kita mempraktekkan aturan emas dalam firman Tuhan. Ya, saya mengatakan aturan emas, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Dalam Matius pasal 7 ayat 12. Maka kita tidak terburu-buru bereaksi ketika ada aksi. Ya. Harus bisa menahan diri, menunjukkan keramahan, menunjukkan kebaikan hati. Sekali lagi, karena konteks ini sering berbicara, berinteraksi dengan kata epeiakes ini, berinteraksi langsung dengan, dikontraskan dengan cara hidup yang penuh dengan amarah, kekecewaan, kekesalan, ya, bahkan sikap yang menunjukkan kejengkelan. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, kita dituntut untuk menunjukkan kebaikan hati kita. Artinya sebenarnya lebih tepat itu, tunjukkanlah keramahan kita di tengah-tengah situasi aksi-aksi yang mungkin membuat kita ciut dan tawar hati. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang keempat, prinsip yang keempat, kenapa kita harus tunjukkan kebaikan hati kita? Karena kita akan bersaksi demi Yesus Kristus. Salah satu perhatian utama Paulus dalam Filipi ini adalah kesaksian kita. Dalam kondisinya sendiri, Paulus, dia ingin Kristus diberitakan dalam segala hal. Itu yang dia ingatkan dalam pasal 1 ayat 18 dan 20. Dia menginginkan kita sebagai anggota, sebagai pengikut Kristus, juga berperilaku sesuai dengan Injil. Dalam pasal 1 ayat 27, dan ini kita sudah renungkan. Dia juga ingin mengatakan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa menggerutu, tanpa berbantah-bantahan, tanpa bersungut-sungut. Sehingga kita akan bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dalam pasal 2 ayat 14-16. Dan ini sudah kita renungkan. Waktu yang lalu kita renungkan tentang pilihan untuk bersukacita. Jika kita kekurangan sukacita Allah, terutama di tengah-tengah tantangan pencobaan, maka kita tidak akan menjadi saksi yang efektif dari kuasa Injil. Dan ini juga hal yang sama akan berlaku jika kita tidak bisa menahan diri, tidak memiliki keramahan, tidak bisa menunjukkan kebaikan hati. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sebenarnya kualitas tunjukkanlah kebaikan hatimu itu tidaklah mudah. Mungkin gampang untuk membicarakannya, mendorong orang untuk tunjukkanlah kebaikan hatimu, sabarlah, ramahlah satu dengan yang lain. Tapi ketika kita diperhadapkan di situasi yang pasti juga kita akan mengalami yang namanya kesulitan untuk menahan diri. Maka bagaimana kita harus mempraktekannya dalam kehidupan kita? Kita harus mengingat bahwa hal utama dan yang terutama ini kita bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Mengapa? Karena saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Dan suatu hari kita akan mempertanggungjawabkannya juga di hadapan Tuhan. Teladan kita adalah Kristus. Teladan Paulus juga adalah Kristus. Yesus yang sabar. Tetapi dia tidak membiarkan orang lain mendikte pelayanannya. Kalau kita membaca dalam Markus pasal 35-39 dan Yohanes pasal 1 ayat 1-10. Kadang-kadang juga Paulus membela haknya, tetapi motivasinya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi karena kecintaannya, kesukaannya kepada Injil. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 16 ayat 35 sampai 40 dan pasal 25 ayat 11. Ada juga saat-saat ketika tidak bisa membiarkan orang lain terus-menerus menginjak-injak kehidupan kita. Tetapi di saat yang sama, kita juga harus
penuh kasih menghadapi dan tidak membiarkan kemarahan, emosi kita menguasai kita. Pada bagian di ayat yang kedua, pasal 4 ayat kedua dalam surah Filipi, Eudia kunasihati dan Sintihe kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Memang tidak diceritakan apa yang menjadi persoalan pergumulan di antara mereka. Tetapi Paulus memberikan nasihat supaya sehati sepikir. Artinya ada sesuatu yang mengganjal. Maka tanggung jawab Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul, menasihati orang-orang yang dilayaninya. Apakah hanya ini berlaku kepada jemaat? Tidak. Kepada kita hamba Tuhan. Kepada kita yang mendengar dan berinteraksi dengan firman Tuhan pagi ini. Kita diingatkan bahwa kita harus tunjukkan kebaikan hati kita. Dan yang terutama dan hal utama, kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mempraktikkannya? Kita harus belajar membedakan yang esensial dari yang periferal. Jangan kita membuat hal-hal yang penting, tapi kita memberikan ruang pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pengetahuan yang berkembang akan firman Tuhan, maka satu-satunya standar kita untuk kebenaran adalah firman Allah. Maka kita bisa belajar membedakan mana hal yang penting, mana hal yang tidak penting. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita sebagai orang percaya apa yang paling utama untuk kita kerjakan, yang kita lakukan. Di tengah-tengah situasi, tekanan, bahkan mungkin yang menjengkelkan, kita diingatkan hal yang utama pagi ini adalah tunjukkan kebaikan hatimu. Tunjukkanlah keramahan, tunjukkanlah kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus mengingat bahwa proses pertumbuhan itu adalah proses seumur hidup. Tidak mudah. Ketika kita berjalan seiring dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka tidaklah jalan tol mulus begitu saja. Ada prosesnya. Kadang dihadapi dengan gelombang, kadang dihadapi dengan berbagai tantangan, kadang dihadapi dengan berbagai persoalan. Tidak hanya dari luar, tapi dalam diri kita sendiri. Kadangkala sering sekali terjadi pergolakan. Kita harus mengingat bahwa untuk bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam iman kepada Kristus, dalam proses pertumbuhan, dalam iman, dalam kita bertumbuh secara rohani, ada proses, dan itu prosesnya berjalan seumur hidup. Maka ketika kita harus menunjukkan kebaikan hati kita, rahasia untuk kita tetap tenang di dalam segala keadaan adalah di ayat 5b. Dikatakan Tuhan sudah dekat. Memang kalau kita memahami frasa ini sekilas, ini sebagai rujukan pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi kalau kita menyelidiki secara teliti, ternyata tidak mengarah ke sana Bapak Ibu. Rujukan pada kedatangan di akhir zaman dalam Alkitab biasanya ditambahi dengan kata kedatangan atau parousia, atau hari atau saat dalam istilah hora. Tapi dalam surat Filipi pasal 4 ayat 5 tidak muncul dalam bagian ini. Demikian juga kalau kita membandingkan teks ini dalam Yakobus pasal 5 ayat 8, 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Maka yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah ada penyertaan dan intervensi Tuhan ke dalam situasi yang sedang kita hadapi secara spesifik. Ini adalah satu kata peneguhan, Tuhan sudah dekat. Tuhan dekat berarti Dia menyertai kita. Tuhan sudah dekat berarti Dia segera akan bertindak.
kita tidak sendirian. Allah sedang mengontrol keadaan kita. Bapak Ibu, kesadaran tentang siapa yang memegang kendali dalam hidup kita akan menolong kita untuk tidak reaktif dalam keadaan seburuk apapun. Kita tidak akan mudah marah. Kita tidak akan mudah jengkel. Kita tidak mudah kecewa atau putus asa. Mengapa? Karena kita meyakini bahwa Tuhan mengendalikan keadaan kita. Kalau kita diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius, jadilah terang dunia. Di mana ada terang di tengah kegelapan pasti akan terlihat. Maka kita tidak perlu memamerkan terang di tengah kegelapan. Mengapa? Karena kehadiran kita saja sudah pasti dilihat. Demikian juga dengan kebaikan hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak perlu menonjolkan, tapi kita hanya hadir saja, itu sudah menghadirkan perbedaan. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasal 5 ayat 16. Jadi pagi ini kita diingatkan supaya kita menunjukkan kebaikan hati kita.